Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku, Ivonne Margiati. Nah, kali ini kita lanjut lagi ya teman-teman untuk membahas. Kali ini aku kasih prediksi soal seleksi kompetensi bidang CPNS dan P3K untuk teman-teman yang daftar di formasi kearsipan. Dan ini aku kasih yang terbaru di tahun 2021. Dan aku ingetin sekali lagi untuk teman-teman semuanya, silahkan jangan hanya belajar dari video yang terbaru aja ya teman-teman. Silahkan teman-teman belajar dari videoku yang soal seleksi kompetensi bidang kearsipan di tahun 2020. Di sana banyak banget materi tentang kearsipan yang bisa teman-teman pelajari, dan semoga banyak soal-soal yang bisa menjadi pendamping atau bisa membantu teman-teman dalam mencari referensi soal untuk menghadapi seleksi kompetensi bidang kearsipan. Nah, sekarang langsung aja kita bahas untuk soal-soal seleksi kompetensi bidang kearsipan yang part 4. Aku kasih yang part 4 untuk tahun. Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang baru menemukan channel aku, silahkan klik dulu tombol subscribe-nya supaya aku makin semangat nih bikin konten untuk teman-teman semuanya. Dan silahkan teman-teman like, komen, dan share supaya lebih banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Langsung aja kita lihat untuk soal yang pertama. Secara etimologis, kata administrasi berasal dari bahasa A. Belanda, B. Amerika Serikat, C. Latin, D. Prancis, atau E. Oxford. Jawaban yang tepat adalah yang C. Latin. Secara etimologi, kata administrasi berasal dari bahasa Latin, yaitu et yang memiliki arti intensif dan ministrar yang memiliki arti melayani, membantu, dan memenuhi. Pemanasan yang gampang dulu ya teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 2. Kegiatan saling berkirim surat oleh perseorangan atau oleh organisasi disebut A. Korespondensi, B. Administrasi, C. Disposisi, D. Notulen, atau E. Memorandum. Jawaban yang benar adalah yang A. Korespondensi. Jadi korespondensi adalah suatu kegiatan surat menyurat yang dilakukan oleh seorang individu kepada pihak lain. Tujuan pengiriman surat bisa dikirimkan baik kepada individu lain, organisasi, atau perusahaan tertentu. Nah, istilah korespondensi sekarang lekat dikenal sebagai surat menyurat yang ditujukan untuk kepentingan bisnis. Namun, seluruh kegiatan menulis, membaca, dan mengirim surat disebut sebagai korespondensi. Lanjut soal nomor 3. Korespondensi yang dilakukan sering disebut dengan kegiatan surat menyurat. Kemudahan dalam kegiatan surat menyurat antara lain sebagai berikut, kecuali A. Biaya relatif murah, B. Tidak terikat waktu dan tempat, C. Jangkauan lebih luas, D. Menggunakan bahasa yang baku sesuai EYD, atau E. Pesan dapat dibaca berulang-ulang. Kemudahan ya teman-teman, kemudahan dalam surat menyurat, kecuali. Jawaban yang tepat adalah yang D. Menggunakan bahasa yang baku sesuai EYD atau ejaan yang disempurnakan. Jadi kenapa jawabannya adalah yang D, menggunakan bahasa yang baku sesuai dengan ejaan yang disempurnakan? Karena ketika kita membuat surat, apalagi untuk surat resmi dari suatu instansi kayak gitu teman-teman, berarti kita harus membuat surat tersebut sesuai dengan EYD. Kita nggak bisa bikin surat sembarangan dengan kata-kata gaul seperti ketika kita mengetikkan sesuatu di sosial media kita kayak gitu. Jadi ada aturan baku dalam pembuatan surat, dan itu ada nomor suratnya, ada perihal suratnya, dan ditandatangani oleh pimpinan suatu instansi. So, untuk pembuatan surat itu wajib banget pakai bahasa yang baku sesuai dengan EYD. Nah, gampangan teman-teman untuk soal-soalnya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 4. Berikut ini adalah fungsi surat kecuali A. Alat komunikasi, B. Alat bukti historis, C. Alat pengingat, D. Alat pengantar atau pendamping,
Alat bukti tertulis, kecuali fungsi surat, adalah yang D. Alat pengantar atau pendamping. Jadi fungsi surat itu antara lain yang pertama sebagai alat komunikasi, kedua alat bukti historis, tiga alat pengingat karena bisa dibaca berulang-ulang ya teman-teman, keempat wakil penulis, 5 alat bukti tertulis, 6 pedoman pelaksanaan kerja, 7 alat untuk memperpendek jarak, dan 8 alat untuk menghemat waktu. Lanjut soal nomor 5. Jenis surat berdasarkan ruang lingkupnya surat adalah A. Pengumuman, B. Memorandum, C. Surat edaran, D. Surat terbuka, atau E. Surat kilat. Jawaban yang tepat adalah yang B. Memorandum. Untuk jenis surat berdasarkan ruang lingkup surat, itu yang pertama adalah memorandum, 2 nota, dan 3 adalah surat biasa. Lalu apa yang dimaksud dengan memorandum itu? Nah, nanti akan kita bahas bareng-bareng di soal berikutnya. Kali ini akan aku jelasin dulu untuk jenis surat berdasarkan jumlah pembaca surat. Itu ada 3 ya teman-teman. Yang pertama pengumuman, kedua surat edaran, dan 3 itu surat biasa. Kemudian ada jenis surat berdasarkan penyelesaian surat. Yang pertama surat kilat, 2 surat segera, 3 surat biasa. Kemudian ada jenis surat berdasarkan pengertian umum. Yang pertama surat terbuka, 2 surat tertutup, dan 3 surat kaleng. Soal nomor 6. Surat yang dibuat semua bagian di titik mulai dari margin kiri, sedangkan jarak penulisan paragraf yang satu dengan paragraf yang lainnya diberi spasi 1 baris disebut A. Bentuk lurus penuh atau full block style, B. Bentuk lurus atau block style, C. Bentuk setengah lurus atau semi block style, D. Bentuk lekuk atau indented style, atau E. Bentuk resmi Indonesia atau official style. Nah, teman-teman wajib juga bagi yang daftar kearsipan, jadi jangan hanya belajar tentang kearsipan, tapi juga belajar tentang persuratan, tentang administrasi, tentang tata usaha. Itu udah aku sering ulangin di video-video sebelumnya. Aku selalu ngingetin teman-teman untuk belajar di luar kearsipan seperti TU, terus yang udah aku sebutin tadi ya teman-teman. Nah, ini jawabannya yang mana nih teman-teman? Yap, jawaban yang tepat adalah yang A. Bentuk lurus penuh atau full block style. Jadi ketika ada surat yang dibuat semua bagian di titik mulai dari margin kiri, nah itu namanya full block style atau bentuk lurus penuh. Ini aku kasih untuk contoh surat bentuk lurus penuh atau full block style. Nah, sekarang kita bahas ada berapa sih bentuk surat. Nah, ini aku kasih ada 13 bentuk surat ya teman-teman. Sebenarnya pengen aku kasih contoh satu persatu, tapi nanti terlalu panjang videonya, terus terlalu banyak pembahasannya, jadi aku simpelin aja, aku ringkas, aku kasih aja untuk bentuk suratnya. Yang pertama itu bentuk lurus penuh atau full block style, 2 bentuk lurus atau block style, 3 bentuk setengah lurus semi block style, 4 bentuk lekuk atau indented style, 5 bentuk resmi Indonesia atau official style, 6 bentuk square block style, 7 bentuk square semi block style, 8 bentuk square full block style, 9 bentuk American style, 10 bentuk British business style, 11 bentuk British personal style, 12 bentuk spesial paragraph, 13 bentuk simple style atau amplified letter. Nah, ternyata bentuk surat itu ada banyak ya teman-teman. Jangan lupa, boleh teman-teman cari lagi, silahkan searching untuk contoh bentuk surat yang udah aku jelasin ada 13 tadi itu bentuk suratnya seperti apa. Nah, seperti yang tadi udah ada di soal
full block style itu bentuknya ternyata seperti itu, kayak gitu ya teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut soal nomor 7. Catatan tertentu yang dibuat setelah penerima surat selesai membaca surat tersebut agar diteruskan kepada bagian atau pejabat yang mempunyai wewenang khusus dalam menentukan tindak lanjut surat disebut: A. Disposisi, B. Arsip, C. Memorandum, D. Nota dinas, atau E. Berita acara. Nah, jawaban yang tepat adalah yang A. Disposisi. Jadi untuk teman-teman yang daftar kearsipan wajib tahu apa itu yang namanya disposisi. Dan mungkin suatu kelebihan juga bagi teman-teman yang sudah bekerja di instansi pemerintah itu biasanya tahu yang namanya disposisi ya teman-teman. Nah, itu contoh disposisi ini aku kasih. Jadi disposisi itu ketika ada surat baru masuk biasanya ke bagian sekretariat ya teman-teman, itu direkap dulu, dicatat. Jadi surat itu nanti ditulis di lembar disposisi oleh petugas. Nah, nanti setelah ditulis oleh petugas, nanti diberikan kepada pimpinan. Nah, nanti pimpinan di situ akan menentukan tindak lanjut surat itu kemana. Misal mau dikasih ke bidang keuangan, mau dikasih ke bidang IT. Nah, itu nanti yang menentukan adalah pimpinan di atasnya. Nah, biasanya disposisi itu nanti setelah selesai dilaksanakan itu juga diarsip di kantor tersebut teman-teman beserta suratnya kayak gitu. Nah, kita bahas untuk memo. Nah, teman-teman tahu nggak memo itu adalah sebuah surat atau catatan yang dibuat secara singkat, padat, dan jelas dengan maksud dan tujuan tertentu kepada penerima tanpa adanya basa-basi. Nah, kalau memo itu singkat teman-teman. Jadi biasanya itu isinya cuman ada dari, terus untuk siapa, perihalnya apa, di atasnya ada keterangan surat memo. Nah, itu dari direktur atau kepala dinas atau kepala bagian atau kepala kanrek dan sebagainya itu memberikan surat memo, misal tolong disiapkan laporan hasil pemasaran bulan terakhir untuk bahan rapat evaluasi tanggal 30 Desember 2013. Nah, terus direkturnya tanda tangan atas nama direktur. Nah, misalnya contohnya kayak gitu. Kalau memo itu lebih singkat. Dan memo dengan memorandum itu adalah sama ya. Kemudian ada juga yang namanya nota dinas. Nota dinas itu adalah sebuah naskah dinas yang dibuat oleh pihak dalam atau pihak intern dari instansi dengan memiliki tujuan sebagai penyampaian informasi laporan, permintaan, serta tugas dan kewajiban yang dilakukan oleh pegawai dalam suatu instansi. Nah, ini aku kasih salah satu contoh nota dinas. Nah, di situ ada kepadanya siapa, terus kemudian dari siapa, nomornya berapa, tanggal berapa, lampirannya ada atau enggak, terus perihalnya apa. Nah, di situ disampaikan dengan hormat berdasarkan ini, terus kepala dinas yang membuat nota dinas itu juga tanda tangan di situ. Soal nomor 8, surat yang berisi pernyataan pelimpahan wewenang dari seseorang kepada orang lain atau pihak lain untuk melaksanakan sesuatu kegiatan. Surat ini biasanya berkenaan dengan kegiatan pelaksanaan penugasan melaksanakan kegiatan penting disebut A. Surat tugas, B. Surat kuasa, C. Surat keterangan, D. Surat pengantar, atau E. Surat pengumuman. Jawaban yang tepat adalah yang B, surat kuasa. Oke, mari kita bahas satu persatu ya. Surat tugas merupakan surat yang dikeluarkan oleh suatu instansi yang memberikan tugas kepada salah satu pegawainya untuk melakukan kegiatan sebagaimana tercantum di dalam surat tersebut. Kemudian ada surat keterangan. Surat keterangan merupakan surat yang memberikan suatu keterangan tentang sesuatu atau seseorang sehingga dapat digunakan untuk keperluan-keperluan tertentu. 3. Ada yang namanya surat pengantar, ialah surat yang berisi penjelasan singkat tentang surat
dokumen, atau berkas lain yang dikirimkan dengan surat pengantar tersebut kepada pihak lain. Kemudian, apa yang dimaksud dengan pengumuman? Pengumuman adalah surat yang ditujukan kepada orang banyak atau umum. Nah, sampai di sini dulu ya teman-teman untuk pembahasan kita tentang soal-soal seleksi kompetensi bidang kearsipan part 4. Semoga video-video dari aku nanti membantu teman-teman semuanya dalam belajar untuk menghadapi soal seleksi kompetensi bidang, dan semoga nanti teman-teman bisa lolos jadi CPNS tahun ini. Dan jangan lupa aku ingetin sekali lagi ya, buat teman-teman yang dari tadi nyimak tapi belum klik tombol subscribe-nya, silahkan klik dulu ya tombol subscribe-nya supaya aku semangat bikin konten untuk teman-teman semuanya. Silahkan klik juga tombol loncengnya ya, supaya kalau aku upload video teman-teman dapat notifikasi. Silahkan teman-teman like, komen, dan share supaya lebih banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih sudah melihat video aku sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.